Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan motivasi yang penuh hikmah, yaitu 6 cara mengetahui karakter seseorang. Semoga kita dapat mengambil hikmah untuk kehidupan ini. Sebelum kita mulai motivasi hari ini, mari serap sisi positifnya bersama-sama. Mari fokus pada momen-momen menginspirasi yang akan membuat kita lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan like, meninggalkan komen, dan tentu saja subscribe channel kami di YouTube agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Baru pertama kali bertemu dengan seseorang, tapi ingin mengenal karakter aslinya, atau kamu sedang dekat dengan seseorang dan penasaran banget sama dirinya yang sesungguhnya. Ada beberapa cara mengetahui karakter seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Wajar jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang karakter asli seseorang. Sebab, mengetahui karakter seseorang adalah hal yang penting, terutama ketika kamu berinteraksi dengan orang-orang baru atau ingin membangun hubungan jangka panjang. Penasaran bagaimana cara mengetahui karakter seseorang? Nggak perlu berlama-lama, langsung cek penjelasan berikut. 1. Amati tindakan dan perilaku mereka. Langkah pertama sebagai cara mengetahui karakter seseorang adalah memperhatikan tindakannya, terutama dalam situasi tertentu. Sebab, umumnya karakter seseorang akan cukup mudah dilihat dari mereka bertindak. Perhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka menangani situasi sulit, atau apakah mereka mematuhi komitmennya sendiri. Ketika seseorang secara konsisten menunjukkan kebaikan, kejujuran, dan empati, ini mungkin merupakan indikasi bahwa mereka memang punya karakter yang baik. Amati tindakan dan perilaku seseorang adalah langkah pertama yang penting untuk memahami karakternya. Tindakan dan perilaku mencerminkan respons seseorang terhadap berbagai situasi dan memberikan wawasan mendalam tentang sifat dan kepribadian mereka. Contoh penerapan. Sebagai contoh, jika seseorang secara konsisten menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, melakukan tindakan sukarela, dan menunjukkan sikap empati, ini mungkin mencerminkan kepribadian yang peduli dan altruistik. Sebaliknya, jika seseorang sering menunjukkan perilaku yang egois dan kurang toleran terhadap pandangan orang lain, ini bisa menjadi indikasi karakter yang lebih individualistik. Mengamati tindakan dan perilaku seseorang adalah langkah penting untuk memahami karakter mereka. Analisis ini memungkinkan kita untuk melihat di luar kata-kata dan memahami esensi dari siapa mereka sebenarnya. Namun, perlu diingat bahwa karakter bersifat dinamis dan observasi yang cermat dan terus-menerus diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. 2. Dengarkan cara mereka berbicara. Cara seseorang berbicara juga bisa memberikan petunjuk tentang karakter mereka. Sebab apa yang keluar dari mulut seseorang saat berbicara biasanya menggambarkan isi pikiran dan hati mereka. Disinilah penilaian sekilas bisa dilakukan. Apakah mereka cenderung menghargai pendapat orang lain? Atau apakah mereka dominan dan selalu ingin mendominasi percakapan? Apakah mereka menggunakan bahasa yang penuh kasih sayang dan menghormati orang lain? Atau apakah mereka seringkali berbicara dengan sinis atau merendahkan orang lain? Cara seseorang berbicara bisa mencerminkan sikap dan nilai-nilai mereka. Mendengarkan cara seseorang berbicara adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk memahami karakter mereka. Caranya mereka menggunakan kata-kata, intonasi suara, dan ekspresi bahasa bisa memberikan gambaran mendalam tentang kepribadian, nilai-nilai, dan cara berpikir seseorang. Contoh penerapan. Misalnya, seseorang yang menggunakan kata-kata puitis, merinci detail dalam percakapan, dan menggunakan intonasi yang ceria mungkin menunjukkan kepribadian yang kreatif dan ekspresif. Sebaliknya,
Seseorang yang cenderung berbicara dengan nada yang datar dan fokus pada fakta mungkin lebih cenderung memiliki pendekatan analitis terhadap hidup. Mendengarkan cara seseorang berbicara adalah alat yang kuat untuk memahami karakter mereka. Dengan merinci cara mereka menyampaikan ide dan berkomunikasi, Anda dapat membuka jendela ke dalam dunia internal mereka. Namun, perlu diingat bahwa komunikasi adalah keterampilan dua arah, jadi berinteraksi dan bertukar pendapat juga merupakan elemen penting dalam memahami karakter seseorang secara menyeluruh. 3. Perhatikan bagaimana mereka menghadapi konflik. Cara seseorang menangani konflik adalah indikator penting dari karakter asli mereka. Sebab, saat berhadapan dengan konflik, terutama yang cukup besar, seseorang akan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Sebuah konflik bisa menjadi pemicu munculnya sisi diri seseorang yang mungkin selama ini masih berusaha dia tutupi. Apakah mereka cenderung untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, atau apakah mereka lebih suka memenangkan konflik dengan segala cara? Apakah mereka menggunakan komunikasi terbuka dan berusaha memahami sudut pandang orang lain? Atau apakah mereka mengabaikan pendapat orang lain dan melihat konflik sebagai kesempatan untuk menghancurkan lawan? Cara seseorang menangani konflik bisa mengungkapkan banyak sekali tentang kepribadian mereka. Cara seseorang menghadapi konflik adalah aspek kunci dari karakter mereka. Reaksi terhadap situasi sulit ini dapat memberikan wawasan tentang kepribadian, kemampuan emosional, dan strategi penyelesaian masalah mereka. Contoh penerapan, misalnya, seseorang yang cenderung menghadapi konflik dengan pendekatan terbuka, mencari solusi bersama, dan fokus pada komunikasi yang sehat, mungkin memiliki karakter yang kolaboratif dan memprioritaskan hubungan interpersonal. Sebaliknya, seseorang yang cenderung menghindari konflik atau bersikap agresif dapat menunjukkan ketidakmampuan dalam mengatasi perbedaan pendapat dengan dewasa. Melihat bagaimana seseorang menghadapi konflik dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang karakter mereka. Analisis ini membantu memahami nilai-nilai, keterampilan emosional, dan cara seseorang menanggapi tekanan. Namun, perlu diingat bahwa konflik adalah bagian normal dari kehidupan, dan reaksi seseorang dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kompleksitas situasi. 4. Perhatikan nilai dan prinsip mereka. Nilai dan prinsip seseorang bisa menjadi petunjuk yang kuat tentang karakter mereka. Bagaimanapun juga, nilai dan prinsip adalah sesuatu yang sangat melekat ke diri seseorang. Apa yang mereka anggap benar dan sejalan dengan nilainya akan menggambarkan bagaimana karakter mereka. Apakah mereka menghargai kejujuran, integritas, atau keadilan? Apakah mereka memegang teguh nilai-nilai tersebut bahkan dalam situasi yang sulit? Perhatikan, apakah tindakan mereka sejalan dan selaras dengan nilai-nilai yang mereka bilang. Orang yang memiliki karakter yang baik pasti akan mencerminkan nilai-nilai positif ini dalam tindakan sehari-hari mereka. Melihat nilai dan prinsip seseorang adalah cara yang kuat untuk memahami karakter mereka. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini mencerminkan landasan moral dan etika yang membimbing perilaku dan keputusan seseorang. Contoh penerapan. Misalnya, seseorang yang menempatkan nilai pada kejujuran dan tanggung jawab mungkin cenderung untuk secara terbuka mengakui kesalahan mereka dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sebaliknya, individu yang menghargai kebebasan dan independensi mungkin lebih cenderung mencari cara untuk mempertahankan otonomi mereka dalam setiap situasi. Memperhatikan nilai dan prinsip seseorang adalah langkah penting dalam memahami karakter mereka. Nilai-nilai ini menjadi pemandu dalam pembuatan keputusan dan memberikan gambaran tentang pandangan hidup dan sikap terhadap dunia.
Namun, penting untuk diingat bahwa karakter adalah sesuatu yang berkembang dan dapat berubah seiring waktu, dan observasi kontinu diperlukan untuk pemahaman yang lebih mendalam. 5. Amati bagaimana mereka menanggapi kegagalan. Karakter seseorang seringkali tercermin dalam cara mereka menanggapi kegagalan dan kesulitan. Situasi semacam itu memang akan mendorong keaslian seseorang untuk muncul ke permukaan. Banyak orang yang akan jadi dirinya sendiri tanpa sadar ketika sudah dihadapkan dengan kegagalan. Apakah mereka menyalahkan orang lain atau mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan mereka? Apakah mereka menggunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh? Atau apakah mereka melihat kegagalan sebagai hambatan yang gak teratasi? Seseorang yang memiliki karakter asli yang baik akan mengambil tanggung jawab atas kesalahan mereka, belajar dari pengalaman tersebut, dan tetap teguh dalam menghadapi rintangan apapun. Mengamati bagaimana seseorang menanggapi kegagalan adalah jendela ke dalam karakter mereka. Respons terhadap kegagalan dapat memberikan wawasan tentang ketahanan mental, kemampuan untuk belajar, dan pandangan terhadap tantangan. Contoh penerapan. Sebagai contoh, seseorang yang merespons kegagalan dengan refleksi yang tenang, mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik, dan memiliki motivasi untuk mencoba lagi, mungkin mencerminkan karakter yang memiliki ketahanan mental dan orientasi ke arah pertumbuhan. Sebaliknya, seseorang yang cenderung menunjukkan kekecewaan yang berlebihan, merasa putus asa, dan enggan untuk mencoba lagi mungkin menunjukkan karakter yang lebih rapuh atau kurang percaya diri. Respons terhadap kegagalan adalah komponen kunci dalam memahami karakter seseorang. Ini memberikan petunjuk tentang bagaimana mereka mengatasi tantangan dan menjawab ketidakpastian dalam hidup. Seseorang yang memiliki karakter yang kuat mungkin melihat kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh dan mengembangkan diri. Sementara seseorang dengan karakter yang lebih lemah mungkin terpengaruh negatif oleh kegagalan. 6. Perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Cara seseorang memperlakukan orang lain adalah tolak ukur yang sangat penting dari karakter mereka. Perhatikan apakah mereka menghormati dan memperlakukan semua orang dengan baik tanpa memandang status, latar belakang, atau kepentingan pribadi, atau justru sebaliknya. Apakah mereka bersikap empati dan mempertimbangkan perasaan orang lain, atau apakah mereka seringkali egois dan gak peduli akan dampak tindakan mereka pada orang lain? Cara seseorang memperlakukan orang lain bisa mengungkapkan sifat asli mereka. Penting untuk memperhatikan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain untuk memahami karakter mereka. Cara mereka berinteraksi dengan orang lain mencerminkan nilai-nilai, etika, dan kemampuan interpersonal mereka. Contoh penerapan, misalnya, seseorang yang secara konsisten menunjukkan kepedulian, mendengarkan dengan seksama, dan memberikan dukungan kepada teman-teman atau rekan kerja mereka, mungkin memiliki karakter yang empatik dan kooperatif. Sebaliknya, seseorang yang sering menunjukkan ketidakpedulian, bersikap merendahkan, atau menunjukkan perilaku yang tidak etis mungkin mencerminkan karakter yang kurang terhormat. Cara seseorang memperlakukan orang lain adalah cerminan langsung dari karakter mereka. Ini menciptakan dasar untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat dan menunjukkan sejauh mana seseorang dapat beradaptasi dengan keanekaragaman sosial. Mengamati interaksi mereka dengan orang lain membantu untuk memahami nilai-nilai, integritas, dan kebijaksanaan karakter mereka secara menyeluruh. Cara mengetahui karakter seseorang tadi bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Namun perlu diingat bahwa menilai karakter seseorang nggak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau berdasarkan satu kejadian saja. Karakter seseorang itu sangat kompleks dan bisa berkembang seiring waktu.
Demikian untuk motivasi kali ini teman-teman. Semoga ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semuanya.